Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Zakaria, calon guru penggerak dari SD Negeri 001 Balikpapan Barat, program penggerak angkatan 7. Pada video kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan pemahaman saya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Secara definisi, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian kegiatan pembelajaran yang disusun berdasarkan kebutuhan siswa, dan kebutuhan siswa tentu dilatar belakangi oleh berbagai faktor seperti latar belakang keluarga, baik itu ekonomi, status sosial, dan juga etnis. Karena ada anak-anak kita yang mungkin berasal dari suku yang berbeda, yang memiliki latar belakang bahasa-bahasa yang berbeda. Latar belakang juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan lain sebagainya, yang kemudian tentu kebutuhan anak-anak kita terdiri dari kesiapannya, minat, dan juga profil belajar anak-anak kita. Tiga kebutuhan siswa yang terdiri dari kesiapan atau readiness ini adalah setiap kebutuhan anak-anak terkait dengan kompetensi diri, kesiapan baik itu fisik maupun secara psikologi. Anak-anak kita sebagian mungkin memiliki kemampuan literasi atau membaca yang cukup tinggi, sehingga setiap kali kita memberikan sebuah literasi, memberikan pembelajaran, mereka langsung bisa memahami. Tetapi ada anak-anak yang memiliki kemampuan bahasa yang sedang. Ada pula anak-anak yang memiliki kemampuan bahasa yang rendah. Maka kita perlu memetakan kesiapan anak-anak kita menggunakan berbagai cara. Boleh menggunakan observasi, boleh menggunakan seperti placement test, boleh jadi asesmen diagnostik. Karena kita perlu memetakan kesiapan anak-anak kita sebelum kita membuat pembelajaran yang berdiferensiasi. Kebutuhan yang kedua adalah minat. Lain kepala, lain isinya. Begitu pula berbagai macam anak-anak kita yang berada di dalam kelas adalah pribadi-pribadi yang unik, yang memiliki minat yang berbeda-beda. Yang satu dengan yang lain boleh jadi tidak sama. Maka minat itu kita harus juga memahami kebutuhan terkait minat anak-anak ini melalui intensitas kegiatan-kegiatan yang mereka intens di dalamnya, kemudian tumbuh keceriaan, kenyamanan, dan kesenangan ketika melakukan sesuatu, maka boleh jadi itu menjadi indikator minat. Dan yang ketiga adalah profil belajar. Anak-anak kita boleh jadi sebagian adalah anak-anak yang kinestetik, yang belajarnya tentu harus dengan melakukan sesuatu karena dia harus banyak bergerak. Boleh jadi anak-anak kita sebagian adalah anak-anak yang audio. Dia mudah menerima sebuah informasi atau pembelajaran ketika berbasis audio, pendengarannya kuat. Ada juga yang visual. Dia harus melihat, bentuknya harus warna-warni sehingga kemudian menarik bagi dirinya. Maka tiga kebutuhan ini, kesiapan, minat, dan profil belajar anak-anak kita menjadi dasar utama pembelajaran berdiferensiasi. Yang berikutnya adalah ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi.
Ciri atau karakter berdiferensiasi ini diantaranya yang pertama adalah lingkungan belajar yang menarik perhatian siswa untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas. Apa sih yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita tersusun dalam kurikulum yang dijabarkan dengan jelas. Kemudian penilaiannya dilakukan secara berkelanjutan, bahwa setiap hasil dari evaluasi yang pembelajaran yang kita laksanakan dengan anak-anak adalah tangga untuk kita bisa memahami anak-anak kita lebih dan kurangnya, mengembangkan yang lebih, kemudian memperbaiki yang kurang, sehingga setiap penilaian-penilaian yang kita lakukan adalah untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses. Kemudian guru mampu merespon setiap kebutuhan belajar siswa. Respon yang diberikan oleh guru, baik itu sikap, pembelajaran, dan lain sebagainya, semuanya adalah respon dari kebutuhan anak-anak kita, sehingga klop antara apa yang diberikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah manajemen kelas yang efektif. Pembelajaran yang berdiferensiasi bukan berarti bebas semau mereka, tetapi manajemen kelasnya tetap efektif. Manajemen kelasnya mereka riuh, ramai, tetapi bukan bermain, melainkan mereka sedang melakukan kegiatan pembelajaran. Berikutnya, bagaimana strategi pembelajaran yang berdiferensiasi? Nah, pembelajaran yang berdiferensiasi ini memiliki 3 strategi. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi proses adalah konten atau pembelajaran atau materi yang kita berikan kepada anak-anak kita. Materi yang kita berikan tentu harus berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita yang kita ketahui melalui berbagai cara, baik itu terkait dengan kebutuhan radiance mereka, kebutuhan minat mereka, maupun kebutuhan profil belajar mereka. Maka setiap pembelajaran yang kita desain, yang kita berikan adalah bersumber dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah bagaimana cara belajar yang kemudian memuat rangkaian-rangkaian pekerjaan dan sumber belajar yang kita siapkan untuk peserta didik. Boleh jadi kegiatannya berjenjang, boleh jadi kita menggunakan pertanyaan pemandu atau pemantik yang berdiferensiasi, yang berbeda, tugas individu, kemudian lama waktu yang kita berikan kepada anak-anak berbeda sesuai dengan tingkat kemampuannya, atau mengembangkan kegiatan yang bervariasi, ya, baik itu bervariasi dalam kelompok maupun bervariasi dalam kegiatan individu. Dan yang ketiga adalah kegiatan atau diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini adalah output yang kita harapkan dari anak-anak kita, baik itu berupa produk benda, produk proyek kegiatan, maupun hasil pengetahuan yang dicapai oleh anak-anak kita.
Karena anak-anak kita berangkat dari kebutuhan yang berbeda, kesiapan yang berbeda, gaya belajar yang berbeda, maka tentu produk yang kita tagih ke mereka tidak boleh seragam atau sama, tetapi berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Nah, perbedaan dalam produk ini bisa jadi dalam bentuk tantangan dan variasi. Tantangan yang berbeda untuk anak-anak yang lebih, dan tantangan yang mungkin lebih sederhana untuk anak-anak yang memiliki kemampuan yang menengah atau di bawah. Selain itu juga diferensiasi produk bisa dituangkan dalam kebebasan berekspresi, ya, sesuai dengan minat mereka. Seperti ada yang menuangkan sebuah materi dalam bentuk mind map, ada yang dalam bentuk sebuah diagram, ada yang berbentuk dalam gambar, dan lain sebagainya. Ini adalah diferensiasi produk yang bisa dibuat oleh anak-anak terkait dengan sebuah tema, namun dibuat sesuai dengan minat dan profil belajar mereka. Untuk melaksanakan sebuah pembelajaran berdiferensiasi, kita membutuhkan sebuah lingkungan komunitas belajar berdiferensiasi yang kondusif. Lingkungan itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, setiap siswa, ya, atau warga sekolah itu merasa disambut dengan baik dimanapun dia berada, baik itu di dalam kelas, interaksi sehari-hari dengan teman sejawatnya, maupun berinteraksi dengan guru-guru yang ada di sekitarnya. Yang kedua, setiap siswa di kelas saling menghargai, terbiasa untuk mengucapkan tolong ketika membutuhkan sesuatu, mengucapkan terima kasih ketika dibantu, ya, meminta maaf atau mengucapkan maaf ketika berbuat salah, dan lain sebagainya. Mereka terbiasa untuk saling menghargai. Dan yang ketiga, siswa merasa aman dari teman-temannya, aman pula dari gurunya dan lingkungan di sekitarnya. Aman dalam artian fisik maupun psikologi. Aman dari sebuah bullying, baik itu yang fisik maupun yang verbal. Dan yang keempat, anak-anak mendapatkan sebuah lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya. Dan yang terakhir, guru mengajar adalah untuk mencapai kesuksesan siswa. Sehingga mindset seorang guru bukan untuk kesuksesan karir dan kehidupannya sebagai seorang guru, melainkan kesuksesan siswa. Ia mengerahkan seluruh daya, upaya, dan buah pikirnya bagaimana mengantarkan anak-anak yang diamanahkan kepada dirinya menjadi anak-anak yang sukses. Sukses di sini tentu tidak hanya sukses secara akademik, tetapi juga sukses dalam bentuk memiliki budi pekerti yang baik, sehingga sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Demikian koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya Afif Zakaria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.